Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Bang Coki. Salam NKRI, salam Pancasila Merdeka. Di channel YouTube gue kali ini, gue cuma mau ngasih tips dan saran buat para pemula, anak-anak muda sekarang yang ingin terjun ke dunia entertain, terutama di seni peran, di seni keaktoran atau aktris. Jadi memainkan peran satu tokoh dalam sebuah film, sinetron atau FTV. Di sini gue mau ngasih tips buat teman-teman atau pemula, adik-adik gue di seluruh Indonesia nih, di seluruh mana aja lah ya, di saat ini berada. Yang harus lo lakuin terutama adalah kita bagaimana cara berakting, berimajinasi untuk dalam satu cerita atau dalam satu peran memerankan satu tokoh dalam cerita drama, sinetron, film atau FTV. Yang pertama-tama itu acting. Acting itu ya kita harus melakukannya pakai rasa. Terus bagaimana sih cara kita bisa memainkan acting pakai rasa? Ya kita baca skenario itu dengan benar sampai habis, sampai tahu cerita, jangan dihafal, tapi tahu cerita. Nanti kita bisa berimajinasi dalam kalau kita sudah tahu cerita. Gimana sih biar bisa acting yang bagus atau main yang bagus dalam satu tokoh? Kalau menurut Bang Coki sih, yang kalian harus lakukan adalah membaca skenario itu dengan benar, membaca skenario itu dengan baik sampai tahu cerita, sampai hatam, sampai benar-benar bisa, oh iya ini ceritanya begini. Nanti kalian bisa berimajinasi masuk ke dalam satu tokoh yang kalian akan mainkan. Ya misalnya tokoh si Ahmad, bagaimana umpama antagonis, ya itu karena cerita itu dan kalian paham dengan cerita itu sehingga kalian bisa menjadi satu tokoh Ahmad yang antagonis. Kayak seperti itulah. Yang penting agar gimana sih caranya kita bisa masuk ke roh ke dalam tokoh yang akan kita mainkan. Yaitu kita harus main pakai rasa, bener-bener tahu cerita. Gimana sih kita biar bisa memainkan satu tokoh dengan benar? Ya kita itu yang tadi yang yang Bang Coki bilang. Setelah baca skenario dengan baik, benar, bagus, bisa tahu ceritanya, kalian bisa berimajinasi untuk memerankan tokoh yang akan kalian mainkan. Ya, jangan sampai kalian udah umpamanya nih kalian udah casting, terus kalian dapat peran, dikasih kepercayaan sama PH, tiba-tiba kalian tidak bisa main. Ya kalau ketemu sutradara yang baik, kalau ketemu sutradara yang ini, aduh sampah, bisa sampah mulutnya keluar atau marah gitu kan, bisa kamu dimaki-maki depan orang banyak kan. Ya udah, pokoknya itulah. Maka dari itu, untuk menghindari hal seperti itu ya kalian benar-benar harus baca skenario itu dengan baik dan benar, masuk ke dalam cerita. Acting harus pakai rasa. Jadi nggak sembarangan kalau kita acting aja ngapalin cerita. Oh dialog gua aman, cuma orang gagu yang dialognya nggak aman. Iya, jangan bilang dapetin gua hafal kok. Jangan nggak butuh hafalan, tapi butuh orang-orang yang bisa berimajinasi, bisa masuk ke dalam dalam tokoh yang kita mainkan, terus tahu cerita. Biar gampang mainnya, nanti kita nggak tergantung dengan skenario, tapi di benang merah yang kita mainkan. Tokoh umpamanya kita marah ya marah gitu kan, marah nggak mesti memaki-maki gitu, nggak mesti. Ada banyak hal yang harus kita bisa lakukan gitu. Jadi kalian harus benar-benar belajar profesional, karena aktor itu salah satu pekerjaan. Kalau kalian main bagus, PH akan bayar mahal. Kalau kalian nggak main bagus, kalian nggak akan pernah dipakai lagi dalam seni peran oleh PH gitu kan. Maka dari itu, agar kalian benar-benar mau bisa ya belajar. Kalau kalian nggak bisa belajar sendiri otodidak, ya kalian perlu guru. Ya kalian harus sekolah acting ya kan, banyak tuh di Jakarta atau di daerah-daerah kalian gitu kan. Dan jangan lupa mental juga harus kuat, harus semangat ya kan, agar bisa menjadi aktor yang bagus, aktor yang baik. Banyak aktor-aktor sekarang juga melakukannya kayak gitu. Dia disiplin, ya dia baca skenario dengan benar, tahu cerita, bisa berimajinasi, bisa masuk ke dalam
ke dalam ruh tokoh yang dimainkan ya, ya karena dia memang benar-benar tanggung jawab, benar-benar dia mempelajari isi skenario itu. Kalau umpamanya nanti kalian dapat peran di dalam satu cerita ya, kalian reading aja, reading. Umpamanya film tuh ada readingnya berapa hari, ambil kesempatan untuk reading, memperdalam karakter satu sama lain, saling kenal dengan tokoh yang lain. Nanti dapat arahan dari sutradara. Jika kalian tidak bisa, tanya sama coach actingnya atau sutradara yang ada di situ saat reading, nggak apa-apa, agar kita juga jangan malu-malu untuk bertanya, jangan malu-malu juga untuk belajar dari orang yang lebih pintar gitu ya. Jangan sampai nanti ada PH ya kan, mengharapkan kalian main bagus tapi ternyata kalian tidak main bagus dan kalian sudah dibayar mahal gitu. Jadi ambil kesempatan, kalau kalian dikasih kepercayaan untuk memerankan satu tokoh, ambil. Walaupun itu tokohnya cuma 1 scene, 2 scene atau 3 scene, tapi kalian mainkan dalam scene itu, kalau bisa itu adalah scene golden scene buat kalian. Walaupun 1 scene, walaupun 2 scene, umpamanya kalian bermain dengan peran utama, usahakan di scene tersebut kalian adalah bintangnya. Itu jangan pernah melihat 1 scene, 2 scene. Tanpa 1 scene, 2 scene kalian tidak film atau kalian bukan siapa-siapa. Tapi kalau 1 scene, 2 scene kalian main bagus, kalian akan dikenal orang. Ih, tadi itu orang mainnya keren, bagus tuh. Pas ketika dia keluar dari bioskop, dia ngobrol sama temen, itu tadi anak itu oke tuh ya, mainnya bagus tuh, ekspresinya dapat, nangisnya dapat, ketawanya dapat, ini dapat, segala macam. Kan nanti dapat pujian. Dan suatu saat akan dikasih kesempatan lagi untuk main yang lebih, tokoh yang lebih banyak, tokoh yang lebih besar, tokoh yang dipercaya sama PH. Itu. Ingat, jangan malu-malu bertanya untuk sama senior. Di saat kita reading dalam satu film atau bertanya sama coach atau sama ini ketika kita tidak bisa, ketika kita tidak tahu gitu. Reading itu penting sekali ya. Oke, buat para pemula, buat para calon-calon aktor dan aktris yang baru, tetap semangat, jangan patah semangat, pokoknya terus rajin-rajin casting ya. Casting nih, masalah casting juga nih, boleh nih. Kalau casting juga kalian jangan sekedar casting, jangan datang casting itu kan ngelamar kerjaan. Kalau dikasih satu skenario, jangan dihafal, pelajarin nih satu sini nih adegannya apa, ini pengennya gimana, itu tokohnya gimana. Kalau nggak pengen tahu, tanya sama orang casting, nih tokohnya apa sih nih, si A nih, tadi jelasin sama orang casting. Nah, baru kalian baca terus berulang kali sampai kalian bisa masuk ke dalam satu adegan ini. Terus kalian bisa, baru kalian mainkan ya. Benang merah ini sikat dan pakai rasa. Nih, pakai hati. Acting yang bagus pakai rasa. Bisa berimajinasi ya. Kombinasi antara olah tubuh juga tuh, olah tubuh, imajinasi dengan rasa itu jadi bergumul. Ya. Terus itu aja sih pesan dari Bang Coki buat adik-adik atau kawan-kawan pemula yang mau terjun di dunia keaktoran atau keaktrisan. Mudah-mudahan Bang Coki itu saran dan tips-tips Bang Coki itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat, tetap menjadi pejuang, tetap komitmen dengan satu pekerjaan ya. Dalami terus sampai kalian bisa. Jangan lupa, mimpi itu ada karena kita mengejar mimpi itu sampai dapat. Kalau mimpi itu sudah dapat, kalian akan sadar bahwa mimpi itu ada. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam Pancasila Merdeka.